Menteri, teman-teman media semuanya, kita lanjutkan ke bagian belanja negara. Belanja negara ini bagian yang tadi, belanja negara 1.960,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat 1.388,8 triliun, 51%, 51,4% dari APBN, dan transfer ke daerah 571,5 triliun. Mungkin langsung ke slide berikut. Di dalam belanja pemerintah pusat 1388,8 tadi, belanja KL-nya sudah 686 triliun, 59% dari APBN, dan belanja non-KL-nya adalah 702,8%, 45,6% dari pagu APBN, jadi secara pagunya lebih rendah. Detail dari belanja kementerian dan lembaga ini ada di slide berikut. Seperti biasa, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai 212,2 triliun, ini berbagai macam gaji, tunjangan, tukin, lembur, dan yang lain-lain, tumbuh dibandingkan tahun lalu 7,6%. Belanja barang juga tumbuh 2,4%, tahun ini 232,2 triliun, ini untuk berbagai macam layanan masyarakat melalui kementerian maupun BLU, maupun belanja yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat dan Pemda sudah dibelanjakan 44,4 triliun. Lalu belanja modal, ini masih lebih lambat dibandingkan tahun lalu, tahun ini 139,9 triliun, 8,5% di bawah tahun lalu. Tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan pada beberapa kementerian. Belanja bantuan sosial juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 101,1 triliun tahun ini, itu 5,5% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini termasuk untuk penerima bantuan iuran JKN, kartu sembako, PKH, KIP kuliah untuk 800, hampir 900 ribu mahasiswa, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan seterusnya. Teman-teman media juga memahami bahwa kita sekarang sedang mendesain dan menyiapkan dan akan menjalankan 8 program paket ekonomi semester 2 2025. Ini rekapnya yang mungkin saya nggak bacakan satu persatu, tapi silakan bisa dilihat. Dan untuk program, mungkin highlightnya adalah program magang, lalu perluasan PPh 21, PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor-sektor pariwisata, bantuan pangan, bantuan iuran JKK dan JKM bagi PBPU, khususnya pengemudi transportasi online, ojol, dan yang lainnya. Lalu kemudian manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, ini dari BPJS TK, nomor 4 tadi juga dari BPJS TK, nomor 5 juga dari BPJS TK. Lalu kemudian padat karya tunai, berbagai program padat karya tunai yang sudah ada dalam APBN, ini agar segera diselesaikan, terutama di 2 kementerian, Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan. Percepatan deregulasi PP 28, integrasi sistem KL dan RDTR digital ke dalam OSS, serta program peningkatan permukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi. Ini kombinasi dengan APBD dan juga belanja pusat. Total APBN adalah 12,79 triliun untuk program paket ekonomi semester 2 ini, dan non-APBN terutama tadi dari BPJS adalah 2,87 triliun. Ini kita jalankan dan seluruh konstruksi aturan kita siapkan. Belanja non-kementerian dan lembaga, pembayaran pensiun, seperti tiap bulan kami laporkan terjadi peningkatan, kenaikan, karena ada kenaikan jumlah pensiunan. Subsidi dan kompensasi 218 triliun telah digelontorkan untuk BBM, LPG, listrik, dan juga pupuk bersubsidi. Sejumlah barang yang bersubsidi ada di sebelah kanan, BBM, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, dan juga pupuk. Bisa dilihat pemakaian barang-barang subsidi ini di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan pemakaian di tahun 2024. BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi,
dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat. Mungkin secara cepat di slide berikut, ini adalah anggaran pendidikan telah diserap 357,1 triliun, 49,3% dari APBN, dan ini adalah untuk membiayai siswa, mahasiswa melalui berbagai macam program, antara lain PIP, KIP, guru, ada juga manfaat dari anggaran pendidikan yang diterima oleh guru, dosen, tenaga pendidik, 193,7 triliun, dan juga ada juga anggaran pendidikan yang digelontorkan untuk sekolah atau kampus, baik melalui bantuan operasional sekolah dan yang lainnya 83,5 triliun. Ini juga kombinasi antara yang dibelanjakan langsung dari kementerian lembaga di pusat dan juga melalui pemerintah daerah. Anggaran kesehatan telah dibelanjakan 119,6 triliun, 54,7% dari PDB untuk membiayai sarana prasarana kesehatan maupun layanan kesehatan masyarakat yang cukup besar 65,9 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur ini dikombinasikan, dilakukan baik melalui belanja pemerintah pusat, belanja daerah, maupun melalui pembiayaan. Kalau kita lihat, seluruh belanja infrastruktur yang telah terrealisasi adalah 142,1 triliun, 35,32% dari PAGU. Baik untuk perumahan, FLPP telah terdistribusi 158.000 rumah, rumah susun, SPAM, dan juga untuk konektivitas ada pembangunan dan preservasi jalan 12,3 triliun, jembatan 2,2 triliun, pelabuhan laut 1,2 triliun. Untuk ketahanan pangan, ketahanan energi juga terus kita gelontorkan dan realisasi terus dijalankan. Kami juga ingin mengupdate bahwa di masa pemerintahan ini, sejak awal tahun 2025, telah ada berbagai macam instruksi Presiden untuk mendukung konektivitas dan swasembada pangan, energi, dan air. Inpres 2 tahun 2025 tentang irigasi. Pendanaannya 13,6 triliun, tahap 1 telah jalan, tahap 2 sekarang juga sudah jalan, tahap 3 dalam proses verifikasi lokasi. Inpres 11 tahun 2025 adalah tentang jalan daerah. Total pendanaannya 10,2 triliun dan dilakukan ada yang di tahun 2025 tahap 1 dan tahap 2-nya sudah 7 triliun dan nanti akan dilanjutkan ke 2026. Lokasinya juga tersebar di seluruh Indonesia, 37 provinsi. Inpres 14 tahun 2025 adalah Inpres tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Total pendanaan disiapkan 14,6 triliun untuk tahun 2025, 2,72 triliun untuk sistem pengendalian banjir, pembangunan jaringan irigasi, dan juga sebagian untuk pembangunan jalan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kita terus lakukan melalui berbagai macam inpres, meskipun ini inpresnya dijalankan oleh kementerian lembaga di pusat, namun sesungguhnya lokasi-lokasi pembangunannya ada di seluruh daerah.